Saya tidak ingin ini kita hanya seremonial, tapi ini benar-benar memang kita menanam 1010 untuk meningkatkan kopi Liberica yang dulu menjadi produk andalan dari Sepaku. Ya, supaya ke depan Liberica ini menjadi produk IKN Sepaku mendampingi Robusta dan Arabica. Kita coba konsisten, konsekuen bahwa kita akan menanam 1010. Nanti akan kita rawat betul. Setuju? Ayo! Setuju? Ayo! Terima kasih. Suasana hangat terasa di tepi daerah aliran Sungai Dasanggai, kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Jumat sore 10 Oktober 2025. Ratusan orang dari berbagai latar belakang tampak berbaur, menggenggam cangkul dan bibit kopi di tangan. Di tengah teriknya matahari, mereka bersama-sama menanam harapan, kopi Liberica, simbol semangat baru bagi ekonomi hijau Nusantara. Aksi kolaboratif ini tidak hanya meninggalkan jejak hijau di lahan IKN, tetapi juga catatan sejarah baru. Sebanyak 1.486 pohon kopi Liberica berhasil ditanam dari target awal 1.010 pohon. Capaian ini pun mencatat rekor muri sebagai kegiatan penanaman kopi Liberica dengan peserta terbanyak. Dengan penuh rasa syukur, kita bersama-sama mencatatkan rekor muri untuk penanaman pohon kopi Liberica oleh peserta terbanyak. Semoga capaian ini menjadi langkah awal dari upaya panjang kita dalam menjaga bumi dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa yang mencintai alamnya. Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono. Namun dengan rendah hati, Basuki justru menyerahkan piagam muri tersebut kepada Asosiasi Petani Kopi Liberica Sepaku sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat para petani lokal. Mudah-mudahan beri semangat pada komunitas kopi Liberica. Penyerahan piagam muri dalam rangka penanaman kopi Liberica dengan peserta terbanyak di Indonesia. Basuki menyebut saat ini baru sekitar 17 hektar lahan kopi yang produktif dari target 2.000 hektar yang akan dikembangkan di kawasan IKN. Menurutnya, kopi Liberica memiliki potensi besar karena mampu tumbuh baik di lahan gambut dan dataran rendah seperti Sepaku. Potensi juga sangat besar, bahkan sudah ada permintaan dari beberapa negara seperti Qatar yang berminat mengimpor hingga 20 kontainer. Saya kira kalau dengan 2.000 hektar kita bisa produktif, ini pasti bisa menjadi ikon Kaltim sebagai produk ekspor. Ya, kalau sekarang dengan 17 hektar produktif diminta oleh Qatar 20 kontainer nggak mampu, baru bisa menyampaikan atau mensuplai 30%-nya. Jadi sangat besar peluang ekonomi untuk Liberica ini. Basuki bilang rasa dan aroma kopi Liberica juga tak kalah saing dengan kopi Robusta atau Arabica yang sudah mendunia. Sebagai pecinta kopi, Basuki juga berjanji akan memberi ruang khusus bagi produk kopi Liberica di kawasan pusat pemerintahan IKN. Jangankan ke Qatar, nanti di IKN akan ada off-taker-nya yang khusus saya datangkan hari ini dari Jakarta. Jadi saya kira kita kalau konsisten begitu, mudah-mudahan dan kita harapkan Liberica ke depan menjadi produk yang unggulan di salah satu produk unggulan di Kalimantan Timur, dan ini pasti meng-create banyak lapangan kerja. Sementara itu, Bank Indonesia turut ambil peran dalam membina petani kopi Liberica di Sepaku. Melalui pendampingan dan pelatihan, BI bersama IKN berupaya membangun rantai nilai ekonomi dari hulu ke hilir, mulai dari petani hingga pelaku UMKM. Kepala Sekretariat Kerjasama Bank Indonesia Nusantara Wahyu Indra Sukma menjelaskan, langkah ini bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi sosial ekonomi berkelanjutan. Harapan kami kita selalu kolaborasi, kami Bank Indonesia selalu siap untuk mendukung masyarakat di IKN termasuk di Sepaku untuk sama-sama mengembangkan kopi ini. Ini baru awal di sisi hulunya, kami juga sering mengembangkan kopi ya, dan nanti dari sisi hilirnya juga.
Semangat yang sama juga disampaikan Ketua Kelompok Tani Liberica Sepaku Sugiman. Menurutnya, kopi Liberica sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan kini mulai kembali bersinar. Nilai ekonomi kopi Liberica disebut bisa menyaingi bahkan melampaui komoditas lain seperti kelapa sawit. Hal itulah yang mendorong para petani kopi kian gencar melakukan ekspansi. Jadi kenapa kami pilih Liberica? Liberica itu ibaratnya tahan banting, Pak. Di segala medan dia hidup. Dia susah untuk mati. Jadi kalau cuaca dia mampu, tidak ada penyakit ya. Kalau aman ada, kalau penyakit hampir tidak ada. Paling hidup. Dan produknya bersaing dengan Robusta dan Arabica bersaing. Secara ekonomi Pak jauh Pak dengan sawit Liberica. Kenapa? Karena tinggalan nenek moyang kami tahun 81, 80, bapak-bapak kami sudah menambah pupuk. Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi lintas sektor mulai dari Kementerian Pertanian, Pemda Kutai Kartanegara dan PPU, Universitas Mula Warman, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda hingga komunitas petani dan pelajar SMK Negeri 1 PPU. Dukungan juga datang dari berbagai mitra seperti Pupuk Kaltim, Bakul Bambu, Selera Nikmat Nusantara, dan Kampung Kecil. Bagi warga Sepaku, kopi Liberica bukan sekedar tanaman. Ia adalah warisan, sumber penghidupan, dan lambang ketekunan. Sementara bagi otorita IKN, ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan Nusantara dapat tumbuh seiring alam dan masyarakatnya. Kopi Liberica, yang dulu hanya dikenal sebagai kopi rawa, kini sedang menapaki jalan panjang menuju panggung dunia. Dari tepi gambut Nusantara untuk cita rasa dan masa depan yang lebih hijau. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.